Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan transaksi pembelian kita di PT Omega Tara di tanggal yang ke-13 ya, teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka soal. Daripada kita buka soal dulu ya, teman-teman. Tanggal 13. Ini ya. Jadi ada perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Jadi nama pemasoknya itu pemasok umum. Dengan informasi kita beli t-shirt jumlahnya 100 dengan harga per piecesnya 85.000. Atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri. Info, kita harus buat item baru. Oh, berarti masih belum ada nama barangnya. Kita harus bikin nama barang dulu ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita buka accurate kita di PT, database PT Omega Tara. Kita cek dulu ya nama pemasoknya, apakah ada pemasok umum itu. Sebentar ya, kita umumkan. Ya, kita cek pemasok itu ada di pembelian, terus nama pemasok, kita cek datanya apakah ada pemasok umum. Kita lihat di persediaan, di barang dan jasa, kita lihat apakah ada t-shirt. T-shirt belum ada ya teman-teman, jadi kita harus ngisi data baru terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke data baru, nama barangnya adalah sesuai di soal, itu t-shirt. Kategori barangnya fashion pria. Jenis barang persediaan, satuannya itu pieces ya teman-teman. Oke, setelah itu harga jual satuannya di submenu penjual telan atau pembelian ini ya, harganya itu 375.000 per pieces. Terus PPN-nya 11% ya teman-teman. Pajak pertambahan nilai. Sini ada dasar pengenaan. Ini bukan presentasi PPN, jadi jangan dirubah ya teman-teman. Ini ada keterangannya. Bukan presentase PPN, namun presentase nilai yang akan dikenakan PPN. Umumnya 100%. Jadi tidak usah diubah. Stok masih belum ada. Akun sudah di-hold ya teman-teman. Oke, sudah kita share. Oke ya, berhasil disimpan. Oke, setelah itu kita masuk ke pembelian, menu pembelian di modul faktur pembelian atau bisa ke pembayaran pembelian. Tapi eh kita harus ke faktur pembelian dulu baru bisa bayar ya teman-teman ya. Jangan sampai salah. Oke, langsung kita masuk ke pembelian, ke faktur pembelian. Kita isi pemasoknya namanya adalah pemasok umum. Tanggalnya tanggal transaksi yaitu 13 Januari 2023. Terus karena belum ada transaksi sebelumnya, jadi kita tidak memakai menu ambil, tapi kita input yaitu t-shirt ya teman-teman. Kita beli berapa itu?
Kita beli 100 pieces dengan harga 85.000. Sorry. Oke, terus ada keterangan lagi. Barang dimasukkan ke gudang store ya teman-teman. Jadi ini diganti ke gudang store. Oke, itu aja lah. Sudah ya teman-teman, langsung kita lanjut. Adakah yang nomor faktur pembelian ini ya teman-teman? Jangan lupa kita masukkan ke info lainnya, nomor faktur, tanggal faktur pajak itu pasti ya teman-teman. Info pengiriman kalau ini kan kita belinya tunai kan teman-teman. Jadi logikanya kalau kita belinya cash, barangnya akan datang hari itu juga kan. Jadi kita anggap ini datang tanggal 13 Januari 2023. Pengiriman tidak ada keterangan, FUB-nya juga tidak ada keterangan. Jadi sudah itu aja ya teman-teman. Apakah ada lagi? Kita cross check dulu. Ya teman-teman, setelah di cross check sudah betul semua. Jadi karena ini keterangan soal itu bayarnya langsung tunai dengan transfer Bank Mandiri IDR ya teman-teman. Jadi langsung saja kita proses ke pembayaran. Oke, sudah. Kita tulis Bank Mandiri IDR. Terus tanggal bayarnya itu tanggal 13 Januari 2023. Tidak ada keterangan lain, jadi ini langsung dihitung. Ini keterangannya transfer ya, kita cek ulang di soal. Jadi metode pembayarannya itu transfer bank. Sudah teman-teman, ini itu saja transfer bank. Kalau sudah kalau begitu langsung saja kita simpan. Pembayaran pembelian berhasil disimpan. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Untuk transaksi pembelian di tanggal 13 ya. Ah, di soal kita langsung lanjut tanggal 13B ya teman-teman. 13 Januari yang kedua. Mana ini? Ya, ini. Perusahaan melunasi hutang kepada PT Sarimas untuk nomor faktur INP ini. Jadi ceritanya perusahaan kita habis bikin transaksi di hari-hari sebelumnya, terus kita mau bayar utang. Nah, pembayarannya itu melakukan dengan eh dilakukan dengan cek, pakai cek Bank Mandiri IDR, nomor ceknya sudah tertera, jatuh tempo ceknya adalah 31 Januari 2023. Jadi nanti kas kita yang ada di Bank Mandiri itu dipotongnya itu waktu tanggal 31 Januari 2023. Untuk pelunasannya hanya sebagian ya teman-teman. Ini diingat-ingat ada soal mengatakan pelunasannya hanya sebagian yaitu sebesar 10 juta. Jadi nggak sepenuhnya dibayar. Oke, langsung saja kita ke menu pembelian dan ke modul pembayaran pembelian. Pembelian, pembayaran pembelian. Kita cari pemasoknya yaitu Sarimas ya teman-teman. Kita tadi bayarnya pakai Bank Mandiri IDR. Tanggal bayarnya itu 13 Januari 2023. Nah, nomor faktur yang mau dilunasi adalah yang BE 9128 ini ya teman. Oke,
Sudah, kita masuk ke, karena dibayarnya itu, oh, sebelumnya kita masukkan ke cek dulu ya, dalam info lainnya dulu. Kita bayar pakai cek atau giro. Nomor ceknya kita kopas dulu. Kita masukkan. Terus tanggal jatuh tempo ceknya itu 31 Januari 2023 ya teman-teman. Sesuai dengan keterangan 31 Januari. Nah, karena pelunasannya itu sebagian, jadi kita nggak pakai menu hitung nilai pembayaran, tapi distribusi nilai pembayaran. Ini kita isi 10 juta. Ini, nah, di kita mau bayar 10 juta, padahal waktu yang dibayar itu juga 10 juta. Padahal totalnya 12 juta. Jadi nanti kita punya utang 2 juta ya, teman-teman. Oke, kita cross check lagi. PT Sari Emas pakai Bank Mandiri, bayarnya 10 juta pakai cek. Ini nomor ceknya dan uh, ceknya itu jatuh tempo 31 Januari 2023. Tanggal bayarnya 13 Januari 2023. Oke, kalau sudah langsung kita simpan ya teman-teman. Oke, berhasil disimpan dan transaksi tanggal 13A dan tanggal 13B sudah selesai ya, teman. Setelah tanggal 13 kita lanjutkan transaksi untuk tanggal yang ke-14 ya, teman. Langsung saja kita cek soal kita. Oke, soal tanggal 14 ya teman-teman. Kita lihat dulu. Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Wijaya Kusuma, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Jadi kita sudah melunasi pembayarannya terlebih dahulu sebelum kita menerima barangnya ya teman-teman ini ya. Karena kemudian barang baru dikirim setelahnya. Untuk detailnya barangnya sudah tertera dan ini ada yang berbeda. Yaitu blus ini nanti ada diskon sebesar 15%. Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer ya teman-teman. Transfer dari Bank Mandiri IDR. Kemudian barang baru akan diterima pada tanggal 15 Januari 2023. Nomor faktur pembeliannya sudah tertera ya teman-teman. Note, karena ada tagihan dibayar di muka, kita harus mengaktifkan fiturnya terlebih dahulu. Caranya yaitu kita masuk ke pengaturan, kita klik preferensi, lalu kita masuk ke fitur dan di menu pembelian. Setelah itu nanti kita akan melakukan pembayaran menggunakan modul faktur pembayaran dan ini karena vendor CV Wijaya Kusuma ini baru, jadi kita harus buat vendor baru dengan mengetik nama pada kolom pemasok ke vendor. Oke, langsung saja kita menuju ke mana itu namanya? Apa ini? Bentar. Nah, kita menuju ke ini, accurate kita. Sebelumnya kita harus mengaktifkan fitur ya teman-teman di pengaturan, klik preferensi, kita ke fitur, ke pembelian. Kita klik tagihan di muka atau mendahului terima barang. Nah, kalau sudah, jangan lupa disimpan. Setelah itu ada yang baru, teman-teman. Kita coba ke pembelian dan ke faktur pembelian. Nah, dari pembelian itu di info lainnya, itu muncul ya, tagihan di muka, ya, ada yang
Benar gitu. Jadi muncul itu yang baru. Ini soalnya data kita langsung ketik saja CV Wijaya Kusuma. Begini kan namanya CV Wijaya Kusuma. Ini hilang. Kita langsung simpan CV Wijaya Kusuma sebagai data baru ya teman-teman. Tanggal transaksinya 14 Januari 2023. Karena tidak ada apa namanya transaksi sebelumnya, jadi kita input ya teman-teman. Barangnya yang pertama blus. Blus ini kuantitasnya 100 dengan harga 100.000, ada diskon sebesar 15%. Terus ada info nggak ini barangnya ditaruh di mana? Barangnya tidak ada info, tapi kita masukkan ke store aja ya teman-teman. Sesuai dengan teman-temannya kan tadi dimasukkan ke gudang store. Nggak ada info kan? Oh, it's okay. Langsung kita lanjutkan aja. Terus ke barang yang kedua, flat shoes ya teman-teman. Itu 50 pieces. Sorry. Dengan harga 80.000. Tidak ada diskon. Langsung kita lanjutkan. Oke, terus kita ke info lainnya. Nomor faktur. Ini teman-teman. Kita taruh. Dan ini kita pilih ya. Tanggal faktur sama. Info pengiriman itu tanggal 15 Januari ya teman-teman. 15 Januari 2023. Ada info pengirimannya kapan. Itu aja. Biaya lainnya tidak ada ya teman-teman. Oke, fakturnya sudah. Totalnya 13.875 ini ya teman-teman. Kita coba cek dulu. Oke, betul 13.875. Setelah dicek, sesuai langsung kita proses ya teman-teman. Karena info soalnya itu langsung dilunasi pakai transfer Bank Mandiri. Jadi langsung kita proses ya. Kita proses ke pembayaran. Kita pakai Bank Mandiri IDR. Tanggal bayarnya 14 Januari 2023. Kita langsung melunasinya, jadi langsung ditunggu bayaran ini. Bank ya teman-teman ya. Kita lihat info lagi. Campur bank. Udah itu saja ya teman-teman. Oke, langsung kita simpan. Sudah betul pakai Bank Mandiri IDR, transfer bank, harganya 13.875. Oke, langsung kita simpan. Oke, transaksi tanggal 14 sudah terselesaikan ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke transaksi tanggal 15 ya teman-teman. Kita cek soal dulu. Kok kelihatan. Nah, terbuka tanggal 15 ya teman-teman.
Ih, sedikit. Keterangannya cuma dikit. Perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 14 Januari dengan nomor ini mobil box dan barang dimasukkan ke gudang store. Oke, jadi teman-teman dari transaksi tanggal 14 yang tadi itu tanggal 15 barangnya diterima. Jadi kita masuk ke menu pembelian modul penerimaan. Oke, langsung saja kita ke menu pembelian. Penerimaan barang yang ini kita klik. Kita terima dari pemasok CV Wijaya Kusuma. Ini tanggal 15 Januari 2023. Nomor terimanya ini SC Nakopas. Kita masukkan di sini nomor terimanya. Karena ini sudah ada transaksi sebelumnya, jadi kita ambil di bagian di muka. Kita klik di sini. Oke, plus 100 biji sama flatsus. Lanjut. Terus ada keterangan lagi, barang dimasukkan ke gudang store. Ubah gudang. Gudangnya masuk ke gudang store ya teman-teman ya. Oke, terus ada keterangan tanggal kirimnya itu tanggal 15 ya. 14 Januari 2023. Info pengirimannya menggunakan mobil box. Ada lagi, tidak ada lagi. Oke, langsung saja. Ini sudah betul ya, tanggal kirim tanggal 15 pakai mobil box. Barangnya ini tadi gudangnya sudah ya. Kita masuk ke store ya. Oke, sudah tanggal 15. Oke, sudah ya teman-teman. Langsung kita share. Oke, transaksi tanggal 15 sudah selesai. Januari 2023. Januari 2023. Ini Januari 2023. Untuk sebanyak satu pieces barang dikeluarkan dari gudang store. Klaim ini dilakukan karena ada bagian t-shirt yang rusak. Jadi pada tanggal 13 Januari kemarin itu kita beli t-shirt. Nah, t-shirtnya itu ada garansinya kebetulan. Dan waktu datang itu apa namanya? Dan waktu datang t-shirtnya itu ada yang rusak sehingga kita harus melakukan klaim garansi gitu ya ceritanya untuk klaim atas pembelian t-shirt ini. Oke, sebelumnya itu kita harus aktifkan fitur klaim pemasok melalui menu preferensi. Coba sih kita cek accurate kita apakah sudah ada klaim pemasok ini ya teman-teman. Ini kita sudah ada di accurate. Nah, sini tidak ada ya teman-teman menu atau modul dari klaim pemasok sehingga kita harus ke pengaturan, preferensi, di fitur, di pembelian. Ini kita centang ya klaim pemasok. Nah, kalau sudah jangan lupa disimpan. Kalau sudah kita coba cek. Nah, sekarang sudah muncul ya teman-teman klaim pemasok ini. Oke, langsung saja kita klik. Klaim pemasok ini jadi ceritanya barangnya mau dikeluarkan ke sampai ke gudang. Barangnya mau dikeluarkan dari gudang tuh, jadi kita mau membalik no atau mengembalikan. Jadi kita kirim barang ke pemasok, masoknya yaitu pemasok umum ya teman-teman.
Tanggalnya jangan lupa diganti tanggal berapa ini? 16 Januari 2023. Oke, terus kita klik yaitu t-shirt ya teman-teman. Kita klik gudangnya kan gudang store kita simpannya. Kita ambil satu kuantitasnya kita lanjut. Infonya alamat pemasok kan nggak ada di keterangan. Cuman itu aja ya teman-teman. Sebanyak cuman satu pieces. Oke, kalau sudah ini sudah betul ya. Tipenya kirim barang. Langsung kita simpan. Sudah. Jadi ceritanya barangnya sudah kita kembalikan ke pemasok umum. Kita klaim garansi supaya besoknya kita nerima barang yang apa? Yang baru kita carikan. Jadi, sampai tanggal 17 ya teman-teman. 17 Januari. Di sini perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16 Januari. Jadi kan yang kemarin kita kirim ke pemasok umum, itu besoknya kita menerima barang yang udah Kak Caca sudah dijoli apa? Sudah ditukar tanggal 16 Januari untuk t-shirt. Jadi kita akan memasukkannya ke gudang store. Oke, note kita masuk ke setting. Jadi jika ada selisih nilai persediaan, itu harus dimasukkan ke akun beban pokok penjualan. Caranya kita ke pengaturan, preferensi, kita ke COA, check of account, dan klaim pemasok, supplier claim. Tapi biasanya itu default ya. Tapi kita cek aja di setting. Penyetingannya, setting, preferensi, akun perkiraan, kita lihat di persediaan, maka sudah default kan selisih nilai persediaan itu pakai beban pokok penjualan. Kalau sudah default, langsung kita close aja, langsung kita melakukan penerimaan barang klaim pembelian itu ya. Kita ke pembelian, kita klaim pemasok. Sekarang kita ganti ini jadi terima barang dari ini, BCL dan maksudnya. Ini diterima tanggal 17 Januari 2023. Oke, info lainnya tidak ada. Sudah cuma terima barang aja ya. Jadi langsung saja kita simpan. Oke teman-teman, transaksi tanggal 17 sudah selesai. Dan transaksi berikutnya akan di video selanjutnya. Oke, dah. Saya stop share dulu.